Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan coba membahas sebuah topik yang saya kira sudah sangat terkenal di saat-saat seperti ini, yaitu tentang vaksin dan angka 666. Nah, ini merupakan isu kontemporer yang saat ini sedang sangat berkembang, dan banyak orang bahkan mempercayai bahwa vaksin ini ada hubungannya dengan angka 666. Saya coba untuk menjelaskannya secara singkat untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu Saudara mengenai vaksin dan mengenai angka 666. Apakah ada hubungannya atau tidak? Mari kita simak. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita perlu mengetahui apa sih vaksin itu. Karena kalau kita tidak mengerti apa itu vaksin, maka kita akan memiliki pandangan yang salah terhadap vaksin ini. Nah, banyak orang berpikir vaksin ini adalah obat, tapi apakah benar demikian? Nah, menurut salah satu kamus yang sangat terkenal, yaitu Merriam-Webster, mendefinisikan vaksin adalah suatu persiapan yang diberikan seperti melalui suntikan untuk menstimulasi respon imun tubuh terhadap penyakit infeksi tertentu. Nah, jadi vaksin ini singkatnya itu bukan obat, tetapi ini merupakan sebuah alat untuk ketika disuntikan kepada kita, maka kita akan mengalami yang namanya respon imun tubuh kita semakin meningkat. Jadi kalau sebelumnya kita rentan untuk terkena virus tertentu, tetapi ketika kita telah divaksin, maka kemungkinan untuk terkena virus tersebut makin kecil. Jadi bukan berarti ketika kita telah divaksin maka kita tidak bisa kena penyakit tersebut. Tidak, tetapi ketika kita telah divaksin maka kemungkinan untuk terjangkit virus tertentu itu menjadi sangat kecil karena sudah diantisipasi, karena respon imun tubuh kita sudah dinaikkan untuk meresponi virus tersebut. Oke, kita masuk kepada penjelasan berikutnya. Nah, angka 666 kita menemui itu di dalam Wahyu pasal 13 ayat 18. Salah satu ayat, bisa dibilang satu-satunya ayat yang berbicara mengenai 666. Nah, pada Wahyu pasal 13 ayat 18 itu berbunyi seperti ini. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, kalau kita melihat angka 666 ini pada zaman now atau zaman sekarang, ternyata ada banyak hal yang dikaitkan antara angka 666 dengan sesuatu. Apa saja Kak itu? Nah, misalnya barcode. Nah, pada zaman sebelumnya atau pada saat barcode ini ditemukan, nah banyak orang berpikir bahwa barcode ini adalah angka 666. Jadi ketika barcode itu semuanya dijumlahkan, maka didapatlah angka 666. Nah, tetapi buktinya saat ini barcode ini justru sangat berkembang dan dipakai di mana-mana. Kalau kita melihat misalnya di dalam teknologi m-banking, barcode ini sangat membantu. Kita bisa mengambil uang di ATM tanpa harus membawa kartu ATM, hanya menunjukkan barcode dari m-banking kita. Nah, jadi teknologi ini justru sangat mempermudah kita. Masa sih teknologi yang mempermudah kita ini justru adalah angka 666? Nah, jadi sungguh sangat ironis jika kita mempercayai ini adalah angka 666. Nah, terus kemudian ada juga yang melakukan semacam perhitungan. Jadi dia memakai literasi huruf Latin, yaitu A sampai Z, terus dihitung. C itu huruf ketiga, jadi 3. O itu huruf 15 sampai seterusnya, jadi corona itu ada 6 huruf, jadi 6. Terus kalau dijumlahkan urutan daripada corona itu, maka semuanya adalah 66. Nah, terus dikaitkan antara 6 huruf pada corona dengan jumlah huruf atau jumlah urutan pada corona sehingga menjadi 666. Nah, jadi ada orang-orang yang melakukan semacam cocokologi dengan mengaitkan kata corona dengan angka 666.
Tapi sebenarnya pemahaman ini juga tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena kalau kita melihat angka 666 itu terdapat pada kitab Wahyu, dan kitab Wahyu ditulis bukan dalam bahasa Latin, tetapi dalam bahasa Yunani kuno. Nah, ada juga yang mengaitkan angka 666 ini dengan Bapak Suci atau Paus. Jadi saya pernah menemukan di sebuah konten di YouTube yang melakukan semacam, saya kira, cocokologi gitu, dengan mengaitkan angka 666 ini dengan Paus. Entah kenapa, apakah orang ini menaruh stigma atau menaruh semacam stereotip kepada Paus atau gimana, tapi sebuah kelompok ini atau orang-orang tertentu ini membuat sebuah konten yang mengaitkan angka 666 dengan Paus, dan berusaha untuk menggunakan pendekatan yang kelihatannya masuk akal untuk menjelaskan bahwa Pauslah adalah angka 666 ini, atau sang antikristus itu, atau sang binatang itu. Nah, paling terbaru adalah vaksin. Nah, jadi banyak orang hari-hari ini berpikir bahwa vaksin ini adalah angka 666, terutama di kalangan umat Kristen. Nah, kalau misalnya vaksin COVID-19 ini adalah angka 666, yang jadi masalah adalah kenapa nggak dari dulu saja vaksin-vaksin yang lain itu juga dianggap angka 666. Memang sih ada berita yang mengatakan bahwa ketika kita divaksin, maka semacam identitas dari tubuh kita itu diketahui gitu. Tapi atau DNA kita diketahui gitu. Nah, sebenarnya sih saya kira bahwa kita tidak perlu berpikir terlalu jauh. Kita melihat dampak daripada pandemi COVID-19 ini yang sudah sangat merajalela. Jadi ketika kita ingin divaksin, saya kira tidak perlu berpikir sampai sejauh itu. Lagi pula saat ini kita betul-betul sangat membutuhkan vaksin ini, sehingga kalau kita menggunakannya, saya kira itu adalah pilihan yang terbaik dibandingkan tidak menggunakannya sama sekali. Nah, salah satu juga yang saya kira merupakan teknologi yang terbaru yang diciptakan di dunia bagian barat, yaitu sebuah microchip yang akan mempermudah kita melakukan transaksi dan lain sebagainya. Nah, mungkin di antara semua angka 666 zaman now ini, yang paling mendekati atau yang paling dikira orang itu adalah angka tersebut adalah microchip ini. Kenapa? Karena microchip ini memang akan dipasang ke dalam tubuh atau ke dalam semacam di tangan lah, dipasang di tangan ataupun dipasang di bagian tertentu untuk mempermudah proses transaksi. Nah, jadi microchip ini seringkali memang dikaitkan dengan angka ini. Tetapi kita akan coba melihat sebenarnya yang dimaksud Yohanes tentang angka 666 ini apa sih sebenarnya? Oke. Nah, kita melihat dulu. Nah, kalau kita mempelajari kitab Wahyu secara mendalam, terutama kepada teks yang tadi kita sudah baca, yaitu Wahyu pasal 13 ayat 18, maka sebenarnya angka itu mengarah kepada 3 kaisar. Nah, kaisar pertama adalah Caligula. Diduga atau memakai istilah dari suatu komentari, konon angka 666 atau dalam salah satu terjemahan itu menggunakan, atau salah satu salinan itu menggunakan 616. Jadi konon diduga Caligula ini nama lainnya itu adalah 666 atau 616. Karena seperti ini, kita harus memahami terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam zaman kuno, perhitungan itu tidak sama seperti kita. Nah, jadi orang-orang kuno itu menghitung menggunakan alfabet. Nah, kalau kita kan membedakan antara alfabet dengan angka. Jadi kita punya alfabet A, B, sampai Z, tapi kita juga punya angka. Tetapi orang-orang kuno itu mereka itu menghitung dengan alfabet itu. Jadi alfabet A sampai dengan alfabetnya yang ke-9. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I itu adalah
huruf itu adalah angka 1 sampai 9. Jadi orang-orang kuno itu menghitung dengan menggunakan alfabet. Tidak seperti kita. Kalau kita kan menghitungnya udah ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi orang-orang kuno itu mereka menghitung menggunakan alfabet. Jadi jadi ketika orang-orang kuno itu punya nama, maka nama mereka juga itu bisa ditransliterasikan ke dalam angka. Nah, yang diduga juga adalah angka ini adalah Kaisar Domitian. Nah, jadi kalau kita melihat Kaisar Domitian ini adalah kaisar di mana puncak daripada penyembahan kepada kaisar terjadi. Nah, puncak di sini bisa berarti dua hal. Yang pertama bisa berarti ini adalah akhir daripada penyembahan kepada kaisar, atau yang kedua bisa juga berarti bahwa di zaman Domitian penyembahan kepada kaisar adalah sesuatu yang sangat ditekankan. Jadi ini sesuatu yang sangat ditekankan, sehingga kalau mungkin ketika ada orang yang tidak mau menyembah kepada kaisar, ada konsekuensi yang sangat signifikan atau yang sangat serius yang akan diterimanya. Nah, dan salah satu bukti yang paling terkenal yang menyatakan bahwa angka 666 itu adalah seorang kaisar, itu sangat nampak pada Kaisar Nero. Nah, jadi beberapa penafsir sepakat bahwa Kaisar Nero lah yang dimaksud oleh Yohanes pada angka ini. Mengapa? Karena kalau memang sih, kalau kita melihat misalnya pada zaman Romawi, bahasa Latin itu sudah ada. Dan dan kita sudah mengetahui bahwa angka 666 itu ada salah satu salinan yang menggunakan angka 616. Jadi tidak semua salinan itu menggunakan angka 666, tapi ada salinan lain yang menggunakan angka 616. Nah, dan jika kita melihat pada semacam perhitungan, seperti tadi saya sudah jelaskan, orang-orang kuno itu melalui alfabet, mereka juga bisa menghitung angka. Jadi A itu merupakan angka 1, B itu merupakan angka 2, C itu merupakan angka 3, dan seterusnya. Tetapi dan nama Kaisar Nero ini ketika kita melihat di dalam bahasa Latin, misalnya angka 616, nah itu memang ketika dihitung itu sesuai dengan nama dari Kaisar Nero ini. Tetapi itu menggunakan pendekatan dari bahasa Latin, sedangkan Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu Kitab Wahyu sendiri ditulis dalam bahasa Yunani, sehingga bukti ini dianggap kurang kuat gitu. Walaupun memang dalam bahasa Latin 616 itu berarti nama dari Nero ini, tetapi kalau kita melihat pada bahasa Yunani tidak demikian, ataupun pada bahasa Ibrani tidak demikian. Jadi bukti ini memang kurang kuat. Tapi ada juga bukti yang lain yang mengatakan bahwa angka 666 ini adalah Nero adalah karena sikap daripada kaisar ini sangat kejam. Dia merupakan salah satu kaisar yang paling kejam pada zaman Romawi. Bahkan kalau kita pelajari sejarah, kita menemukan bahwa kaisar ini membakar kota Roma, terus kemudian memfitnah orang Kristen yang melakukannya. Bahkan kaisar ini juga menaruh orang-orang Kristen di tempat semacam tempat gladiator, supaya binatang-binatang buas itu membunuh mereka hidup-hidup. Dan Kaisar Nero menyaksikan hal itu, bahkan menikmati hal tersebut. Jadi ini merupakan beliau ini atau Nero ini merupakan salah satu kaisar yang sangat jahat dan juga kaisar yang sangat kejam. Jadi kemungkinan bahwa dia adalah yang dimaksud oleh Yohanes adalah cukup signifikan. Kenapa? Karena pada zaman itu memang dia merupakan kaisar yang sangat jahat dan Yohanes hidup pada zaman itu. Jadi pastinya Yohanes akan berangkat daripada konteksnya untuk menulis sesuatu. Nah, tapi menurut seorang bapak gereja yang juga hidup dekat dengan zaman Yohanes, yaitu bapak gereja Irenaeus. Nah, bapak gereja Irenaeus ini mengatakan bahwa angka 666 ini merujuk kepada 3 hal. Yang pertama kepada Euhantas. Nah, Euhantas ini adalah sesuatu yang sudah tidak bisa diidentifikasi lagi. Ini memang sesuatu yang ada pada zaman Irenaeus, atau sesuatu yang ada dekat dengan zaman Irenaeus, dan memang pada zaman sekarang sudah tidak bisa dimengerti lagi. Nggak tahu artinya apa ini Euhantas ini. Terus kemudian menurut Irenaeus yang kedua, dia mengidentikan angka 666 itu dengan kekaisaran Latin atau kekaisaran Romawi. Kenapa? Karena kekaisaran Romawi merupakan kekaisaran juga yang kejam gitu.
Jadi dia tidak merujuk kepada satu pribadi, tetapi dia merujuk kepada empire atau kepada kekaisaran. Terus yang ketiga, ini juga cukup menarik. Dia mengidentifikasi angka ini dengan Titan, atau kalau kita pernah lihat mitologi Yunani, di dalam mitologi Yunani itu ada yang disebut dengan Titan atau makhluk-makhluk yang memberontak terhadap dewa. Jadi mereka ini adalah makhluk-makhluk jahat yang memberontak terhadap dewa. Irenaeus menduga angka ini merujuk kepada mitologi Yunani ini. Tetapi rasanya bukti-bukti ini kurang kuat karena sangat jelas di dalam kitab Wahyu yang sudah kita baca tadi, Wahyu pasal 13 ayat 18, itu dikatakan di situ bahwa bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, atau seorang, sebenarnya lebih tepatnya seorang pria atau seorang laki-laki. Jadi argumen yang dinyatakan oleh Irenaeus rasanya kurang tepat. Nah, jika angka 666 adalah vaksin, bagaimana dengan nasib mereka? Nah, kita tahu Presiden Jokowi sudah memberikan dirinya untuk divaksin. Jika angka tersebut adalah sang antikris, ataupun angka tersebut adalah angka yang membuat kita akhirnya mengalami yang namanya kita menghujat Allah atau kita berbuat jahat kepada Allah dan lain sebagainya, berarti Presiden Jokowi juga sudah melakukan hal tersebut. Bahkan bukan cuma Presiden Jokowi, Raffi Ahmad, seorang aktor juga yang menjadi semacam apa ya, iklan atau apa untuk mempromosikan vaksin ini. Nah, berarti dia juga sudah melakukan penghujatan atau hal yang jahat di mata Tuhan. Terus kemudian salah satu pastor yang sangat terkenal, kita bahkan semua kita udah tahu, Pastor Philip Mantova dan juga istrinya Irene Mantova sudah memberikan diri mereka divaksin. Bahkan alasan mereka saya kira adalah alasan yang praktis, yang mengatakan bahwa kami tidak mau terlibat dalam perdebatan vaksin itu antikris atau gimana, tetapi kami hanya ingin divaksin karena pemerintah ingin memutus rantai penyebaran virus corona, sehingga kami mau terlibat, ikut berpartisipasi untuk memutus rantai penyebaran ini. Saya kira alasan praktis itu juga cukup baik, karena akhirnya pun beliau tetap memberikan diri mereka divaksin dan akhirnya membuat diri mereka aman. Nah, sebenarnya kalau kita melihat tadi seperti saya sudah jelaskan dan memaparkan bahwa angka 666 itu merujuk kepada kaisar yang merupakan bukti yang kuat, walaupun memang kalau kita melihat kepada ketiga kaisar tadi memang masing-masing ada bukti yang mendukung, tapi ada bukti yang tidak mendukung. Nah, karena alasan itulah maka kita sulit untuk memahami siapa sebenarnya yang dimaksud Yohanes dengan angka ini. Tetapi kita bisa melihat satu gambaran besar bahwa angka ini merujuk kepada seseorang yang menghujat dan melakukan kejahatan. Mungkin dengan gambaran itulah kita bisa memahami bahwa angka 666 ini bukan merujuk kepada teknologi atau kepada vaksin dan lain sebagainya, tapi merujuk kepada penghujatan atau kepada kejahatan, bahwa orang-orang yang melakukan penghujatan dan kejahatan sebenarnya itulah yang dimaksud oleh angka 666 ini. Jadi kita bisa melihat itu melalui gambaran besar tadi, melalui penghujatan dan kejahatan itu. Kita tidak perlu memperdebatkan yang mana yang tepat, yang mana yang tepat. Memang sih kalau seandainya kita harus memutuskan yang mana yang paling tepat untuk mendefinisikan angka 666 ini, maka paling dekat adalah Kaisar Nero. Tetapi pada kenyataannya jawaban itu tidak 100% benar. Karena itu lebih baik kita memiliki satu gambaran besar bahwa angka tersebut mengarah kepada penghujatan dan kejahatan, mengarah kepada seorang pribadi yang melakukan penghujatan dan yang melakukan kejahatan, yaitu orang-orang yang memberontak dan yang melawan Tuhan. Nah, setelah memahami semua kebenaran ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Maukah Anda divaksin?
Nah, ini merupakan pemaparan saya secara singkat yang saya coba bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang memadai bagi Bapak Ibu Saudara dan pemahaman yang sederhana bagi Bapak Ibu Saudara bahwa angka 666 itu bukan mengarah kepada vaksin atau teknologi, tetapi mengarah kepada penghujatan atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.